Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan dan Pastor Ruli Simorangkir, senang ketemu lagi. Yes, Bang, kita ini jatahnya ngobras. Dan ngobras ini adalah ngobras terakhir. Bukan terakhir ngobrasnya, tapi terakhir untuk perjanjian lama. Iya. Ya, jadi kita bakal bahas kitab yang terakhir nih. Ngagetin terakhir. Apalagi kalau bukan Maleakhi. Iya. Dan tentunya kita nggak cuma berdua, kita ditemani seorang guru, sahabat, pembimbing, mentor saya sejak S1 dulu, yang udah setia menemani satu persatu kitab PL dan akhirnya sampai juga di kitab perjanjian lama yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan Ibu Girnaida. Thank you Ibu. Sama-sama. Sudah mau ngobrol sama-sama kasih, kita. Thank you Bu. Ya, saudara, hari ini kita membahas bagian terakhir dari kitab PL, yaitu Maleakhi. Tentunya ngobras kita masih tetap akan ada. Nanti kita akan masuk dari Injil Matius. Tetapi biarlah di kitab Maleakhi ini saya percaya ada banyak pembelajaran yang akan sangat menarik yang kita bisa belajar. Itu sebabnya kita semua buka hati. Saya pun selalu diberkati lewat obrolan dengan berbagai narasumber, dan saya ingin menyapa dulu setiap kita yang menyaksikan acara ini baik lewat YouTube channel Life Force Community maupun lewat MNC Live Channel. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar bersama dengan kita semua. Baik, tanpa panjang lebar Bang, kita langsung mau mempersilakan Ibu Girnaida untuk sedikit cerita dulu nih Bang tentang latar belakang kitab Maleakhi. Nanti pasti di Maleakhi ini ada banyak yang bisa diobrolin dan pasti nanti tidak ketinggalan yang menjadi ayat hafalan kita semua yang ada di Maleakhi 3 pasti tidak ketinggalan untuk kita bahas. Baik Ibu Girnaida, silakan untuk memulainya terlebih dahulu. Terima kasih Pastor, teman-teman dengan sahabat-sahabat semua. Tadi sudah dikatakan bahwa kitab Maleakhi ini adalah kitab yang paling akhir. Jadi kitab penutup di dalam perjanjian lama. Maleakhi seperti namanya ini, Maleah itu kan adalah utusan. Jadi Maleakhi utusanku. Jadi nama orang ini seringkali diidentifikasi sebagai seorang nabi, tetapi sesuai dengan namanya ini adalah utusan Tuhan sendiri. Nah, kitab Maleakhi ini sangat unik karena kitab ini ditulis setelah Israel pulang dari Babylon. Jadi kemungkinan besar bait suci yang kedua itu sudah dibangun. Nah, sehingga mereka kondisinya sudah ada di tanah yang dijanjikan. Artinya sudah balik ke tanah Israel. Jadi Maleakhi ini kelihatannya dekat-dekat dengan pelayanannya Nehemia. Jadi Nehemia datang untuk membangun tembok Yerusalem, dan kemudian juga dia ikut membaharui pelayanan sosial waktu itu bagi umat yang sudah pulang dari pembuangan. Nah, tetapi sayangnya adalah kelihatannya ketika mereka sudah pulang ke tanah perjanjian, pulang ke Israel, keadaannya tidak baik-baik amat juga. Jadi kondisi keagamaan ini sangat memprihatinkan. Situasi spiritual mereka tidak seperti keinginan kerinduan mereka ketika mereka di Babylon. Rindu kepada bait Tuhan, rindu kepada rumah Tuhan. Rupanya mereka tidak baik-baik amat juga. Nah, mengapa? Karena kebanyakan imam-imam mereka itu tidak melakukan pelayanannya sesuai dengan standar keimaman. Rupanya ada imam yang korupsi, kehidupan keluarga para imam ini juga tidak baik-baik amat. Nah, artinya ada perceraian di sana sini, karena imam bercerai maka komunitas masyarakat umum juga itu bercerai. Lalu Israel di dalam Tauratnya kan melarang ya kawin campur. Nah, ternyata banyak juga pernikahan dengan perempuan asing. Sehingga banyakkan orang mengatakan, kalau demikian benar nggak sih di Tuhan? Benar nggak sih Tuhan masih memelihara mereka? Ini umat Tuhan nggak? Jadi banyak orang yang menjadi apatis. Mengapa? Karena para pemimpin agama itu hidup di dalam tameng, kemunafikan. Sehingga mereka merasa bahwa ini kelihatannya ada yang salah nih, entah Tuhan atau entah mereka sendiri. Mungkin ada faktor yang lain juga ketika mereka pulang ke tanah perjanjian, mereka kan mulai bercocok tanam. Sehingga ekonomi mereka itu adalah ekonomi agraris. Ada juga narasi-narasi yang lain yang mereka alami adalah kegagalan panen.
Jadi kalau misalnya curah hujan tidak memadai, maka panen itu akan gagal, atau mungkin ada hama, ada belalang yang menghabisi tanaman mereka. Jadi ekonominya itu sangat tertekan. Nah, ekonomi tertekan, maka persembahan ke bait suci pasti berkurang. Itu logikanya kan, karena pendapatan itu berkurang. Maka persembahan itu dikritik oleh Nabi Maliaki, termasuk salah satunya itu yang populer itu adalah persembahan persepuluhan. Jadi kalau kita lihat sebetulnya persembahan persepuluhan ini bagian kecil sebetulnya di dalam persembahan dibandingkan dengan persembahan yang lain. Jadi kalau Nabi kritik yang bagian kecil, berarti yang besar pun mereka itu mengabaikannya. Apalagi imam-imam tidak peduli dengan mezbah. Contohnya korban-korban yang tidak tahir itu mereka persembahkan, misalnya korban yang cacat kan nggak boleh. Nah, tetapi Maliaki itu mengkritik para imam itu selain hidupnya secara pribadi maupun keluarga tidak baik-baik amat, tetapi juga persembahan itu tidak mengikuti Taurat. Nah, sehingga boleh dikatakan para imam ini juga tidak menghargai dan menghormati nama Tuhan. Nah, dampak yang lain itu adalah kemerosotan moral juga terjadi pada mayoritas umat Allah. Maka mereka selalu bertanya, kalau begitu di mana sih keadilan Tuhan? Tuhan adil nggak sih? Pemimpin tidak baik, para imam tidak baik. Jadi orang mulai ragu kepada Tuhan. Jadi pertanyaan, kalau Tuhan itu adil, kenapa ini bisa terjadi? Nah, kalau Tuhan itu adil, kenapa kita susah amat ya pulang dari Babylon tidak seperti janji-janji manis yang disampaikan oleh para nabi. Nah, walaupun demikian Nabi juga memanggil Israel itu bertobat. Nah, Maliaki katakan orang benar, orang jahat pasti ada pembedanya. Walaupun ini mungkin agak sulit juga ya, tapi katakan orang yang takut akan Tuhan, yang berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, pasti hidupnya itu berbeda dengan orang yang jahat. Jadi ada pemilahan yang disampaikan oleh Nabi Maliaki. Maka walaupun mereka sudah pulang dari pembuangan, maka ada tetap pengharapan Mesias yang disampaikan. Akan ada nanti rohnya seperti Elia akan melayani sehingga ada restorasi di sana sini. Nah, memang nanti kalau kita lihat di dalam Alkitab setelah kitab Maliaki ini kan udah kosong ya. Jadi tidak ada lagi kitab yang lain sampai kepada perjanjian baru. Nah, sehingga nanti kalau kita lihat nyambungnya nabi penyebutan roh Nabi Elia itu di dalam Injil Lukas. Yaitu kepada Yohanes Pembaptis ya ketika dia lahir. Nah, karena itu walaupun ini bagian terakhir di dalam kitab Perjanjian Lama, Nabi Maliaki juga tetap menyerukan pertobatan. Jadi kalau kita lihat ini konsisten pada semua nabi. Pertobatan itu akan membawa berkat dari Tuhan. Tetapi pemberontakan, ketidaktaatan pasti akan membawa hukuman. Nah, hukumannya kan macam-macam dan itu sudah terjadi di dalam sejarah Israel. Tapi seperti nabi lain selalu ada pengharapan mesianik juga dikemukakan oleh Nabi Maliaki. Nah, sehingga kalau kita lihat Nabi Maliaki juga ibadah yang sungguh-sungguh itu penting sekali. Jadi ibadah yang sejati, ibadah yang serius, yang integritasnya dipertanggungjawabkan, bukan yang terbungkus dengan kemunafikan seperti para imam. Jadi ketaatan kesetiaan ini selalu membungkus spiritualitasnya umat Israel. Jadi tidak bisa saya sudah bawa korban kepada Tuhan, saya sudah beribadah, tetapi tidak ada pembaharuan di dalam kehidupan sosial, maka itulah yang menjadi kritik para nabi. Jadi spiritualitas dengan moralitas itu harus berjalan seiring. Nah, jadi keadilan itu adil benar ini selalu juga berjalan beriringan. Nah, jadi menarik walaupun udah jatuh ke dalam dosa, tetapi tetap ada berita pengharapan dan pengharapan kepada Mesias itu menjadi isu yang dikemukakan oleh Nabi Maliaki. Kurang lebih begitu, Pastor. Jadi ini apa yang Bu Gernaida baru sampaikan ini
ini adalah cara belajar Alkitab secara akademis. Terus selalu begini, dipelajarin dulu latar belakangnya, siapa penulisnya, apa tujuan dan maksud penulisan, dialamatkan kepada siapa, dan permasalahan apa yang sedang dibicarakan dalam suatu kitab. Harus selalu seperti itu. Nah, lewat penggambaran yang seperti tadi, Buger kemudian menjelaskan kepada kita bahwa ada masalah-masalah nih yang diselesaikan oleh Maliaki. Masalahnya adalah tentang bahwa ada pencemaran terhadap korban, ada kawin campur, ada macam-macam masalah. Salah satu dan kemungkinan ini adalah yang kecil sebetulnya adalah persepuluhan. Nah, kalau cara membedahnya seperti ini, maka sangat jelas bahwa jangan kita titik beratkan Maliaki pada satu masalah yang kecil, gitu ya. Itu dulu cara berpikirnya. Dan kemudian Buger juga sampaikan bahwa ketika kita bicara tentang spiritualitas, tentang iman dan lain-lain, tapi itu tidak ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, itu pun suatu masalah yang besar. Ya Bu, Ya, itu ya. betul. Wah, oke, intisari yang luar biasa Bu, thank you. Oke, Bu. Saya mau bertanya, Bu ya. Mungkin mulai dari awal kitab Maliaki dulu Iya. nih, Bu ya. Kalau kita melihat Maliaki 1, 2, dan 3 ya. Ini seringkali menjadi pertanyaan banyak orang juga. Maliaki mengawali dengan aku mengasihi kamu firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Nah, sebelum kita membahas nanti tentang konten yang lain dalam kitab Maliaki pada bagian ini sering menjadi pertanyaan. Kenapa Tuhan membenci Esau dan mengasihi Yakub? Apakah di sini menyeratkan Tuhan itu pilih kasih? Tuhan itu tebang pilih, kok tanpa alasan kesannya Tuhan membenci Esau dan mengasihi Yakub. Nah, ini banyak teman-teman yang pasti juga bertanya-tanya nih, Bu. Oke, jadi sebenarnya Tuhan tidak pilih kasih ya. Jadi kasih Tuhan itu kan kepada semua orang. Iya. Jadi ketika dikatakan aku mengasihi kamu, tetapi kenapa kok mesti benci dengan Esau? Jadi kalau demikian, satu hal metode belajar di dalam perjanjian lama yang kita boleh lihat selalu adalah ada nama, ada peristiwa, ada hari, ada lokasi, tempat sebagai peringatan. Artinya begini, peringatan ini kan bisa nama. Jadi Yakub dengan Esau ini kan tentu saja leluhur dari betul. Israel. Iya. Nah, apa yang kita perlu ingat dari kedua tokoh ini? Jadi ini kan saudara bersaudara sebetulnya nih kan. Nah, saudara ini juga kalau boleh dikatakan adalah saudara kembar. Ya, satu yang lahir lebih awal maka dikatakan sebagai yang kakak. Yang lahir kemudian adalah adik. Tapi kalau kita ingat ya, jadi ketika anak ini lahir, Yakub ibunya sudah mengidentifikasi karakter daripada anak-anak ini. Nah, jadi Esau yang lebih kakak ini lebih kelihatan dia kuat dengan gagah, tapi Yakub ketika lahir dia pegang tumit daripada kakaknya ini ngegandolin gitu. Jadi tapi kalau kita lihat memang di dalam kehidupan mereka ini benar-benar. Jadi kalau kita lihat kan Yakub ini anak rumahan, Esau yang lebih agresif dan lebih banyak di luar. Dan kalau kita lihat ada banyak bagian dari Esau ini digandoli oleh Yakub, gitu ya. Nah, yang paling menarik itu adalah persoalan makan dengan makanan kacang merah, gitu ya. Dengan demikian, apa yang diwarisi oleh Esau itu sangat sesuai dengan karakter daripada Esau sendiri. Betul Yakub itu ada banyak kelemahan juga. Tetapi kalau kita lihat Yakub juga diproses oleh Tuhan tidak mudah-mudah amat. Ketika dia sudah menerima janji dari ayahnya kala itu walaupun dengan cara yang rada licik, tetapi kan Yakub tebus itu bertahun-tahun dengan kerja keras di rumahnya Laban. Laban juga
istilahnya mengakali tipu dia juga berulang-ulang. Tetapi yang kita lihat di dalam Yakub ini, Yakub kan senantiasa ikut dengan prosedur, ikut dengan aturan yang harus kerjakan. Nah, jadi kalau dikatakan mengasihi Yakub, nah itu karena apa? Karena Yakub ikut dengan aturan. Jadi ketika dia melakukan kelemahan, dia ikut didisiplin. Nah, berbeda dengan kalau kita lihat Esau. Nah, Esau lebih cenderung dia bebas, merdeka, dan dia berjalan menurut apa yang dia suka. Jadi ini freedomnya ini terlalu kencang sekali. Jadi bahkan aturan-aturan pun dia langgar, misalnya kesulungan gampang gitu. Nah, jadi ada kesan dia anggap remeh. Nah, itu sebabnya dikatakan bahwa aku mengasihi engkau, walaupun dikatakan Esau itu sebetulnya adalah anak sulung. Tradisi mengatakan anak sulung itu memperoleh 50% dari warisan orang tua. Tapi faktanya di sisi yang lain juga kita lihat Yakub, walaupun dia mengikuti prosedur yang sangat sunyi itu, nah dia ikut. Nah, makanya di ayat 3, sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Nah, ini bagiannya siapa? Esau. Nah, tapi kita harus melihat bahwa padang gurun juga bukan sesuatu yang harus semua negatif. Padang gurun juga kan dia memiliki sumber daya juga. Artinya ada juga kehidupan di sana. Tetapi ini kan harus diolah dengan kerja keras. Jadi kalau kita lihat Allah sebetulnya tidak pilih kasih. Semua kesempatan diberikan kepada, karena ini adalah keturunan dari leluhur Israel, Abraham, Ishak dengan Yakub ya. Nah, tetapi respon dari Esau cenderung gampangan gitu. Memudahkan segala sesuatu. Artinya ceroboh. Nah, kecerobohan itulah yang menyebabkan dia menuai hal-hal yang kurang baik juga. Nah, di sisi yang lain bahwa Yakub juga tidak selalu menerima kondisi yang selalu baik. Nah, tetapi penderitaan, kesukaran, kesulitan juga dia alami. Tetapi Yakub memilih jalan untuk taat, untuk mengikuti proses daripada kehidupan itu. Nah, Bu, boleh nggak kalau saya bilang gini, berarti sebenarnya ketika kita melihat ayat ini, Bu, sebenarnya Tuhan sedang memperingati tentang peringatan bagaimana Esau ini yang tidak menghormati atau tidak menghargai hak kesulungan. Di mana hak kesulungan ini sebenarnya kan bukan hanya bicara tentang harta warisan doang, tapi ini kan juga ada berkat rohani di dalamnya yang bertalian dengan mesbah dan yang lain-lain. Dan di sini bagaimana Esau tidak menghargai hal tersebut. Jadi ini sebenarnya peringatan untuk Israel untuk menghormati bait Tuhan, mesbah Tuhan semua. Maka kemudian itu diikuti dengan Maleaki mengkonfront para imam dulu. Nah, ini yang menarik di sini, Bu. Kalau kita lihat Maleaki langsung memulai, sebenarnya yang dikonfront duluan itu bukan umat Israel, tapi imamnya dulu. Imam-imamnya dulu yang dikonfrontasi. Nah, sebenarnya apa sih, Bu, yang terjadi dengan imam-imam ini pada saat itu? Nah, sebelum ke situ ya, Pastor ya. Itu kan satu Esau dengan Yakub. Ayat 3 itu menarik. Apabila Edom berkata, ini dia sebutkan lagi Edom, bukan Israel ya. Edom itu berarti turunan Esau. Ya, kami telah hancur tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun tapi aku merobohkannya. Dan orang akan menyebutnya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka. Sampai, jadi artinya gini, dampak dari kecerobohan Esau ini itu kan bergenerasi-generasi sampai dia mau untuk balik kepada aturan yang Tuhan mau. Nah, apa kaitannya dengan para imam? Nah, imam ini adalah jabatan yang khusus. Jadi di Israel itu kan jabatan imam itu sebetulnya kan jabatan yang sangat tinggi. Karena mereka itu disebut dengan imamat rajani. Jadi bukan hanya karena sistem pemerintahannya teokrasi dan seterusnya, ini pulang dari Babylon, raja sudah tidak ada. Jadi kembali kepada apa? Zaman sebelum kerajaan. Pemimpin utama pasti siapa? Imam.
Jadi kerajaan imam itu balik lagi. Nah jadi dulu kan Musa ya membawa mereka keluar dari Mesir. Musa itu bukan raja. Dia adalah bapak bangsa. Dia adalah tokoh untuk mendesain hukum, ahli tata negara. Jadi dia tokoh pembebas yang menyiapkan bangsa ini. Tapi dia tidak membawa bangsa ini untuk menduduki. Yang menduduki itu kan adalah Yosua. Nah setelah Yosua, peranan siapa yang paling besar? Imam. Jadi imam ini adalah orang yang memiliki tanggung jawab utama sebelum mereka menjadi raja dan pasca Babylon. Maka pemimpin, karena dia adalah pemimpin utama, maka kritik pertama itu adalah para imam. Karena tanggung jawab maju mundurnya umat Allah, baik atau tidaknya umat Allah adalah pada imam. Karena pada saat itu tidak ada lagi raja. Tidak ada raja. Berarti imam pada saat itu sebenarnya berfungsi seperti hakim pada zaman hakim-hakim. Ya betul. Apa bisa dibilang gitu, Bu? Ya lebih tinggi dari hakim. Jadi kalau hakim itu kan adalah tokoh pembebas dari tekanan, dari perbudakan, daripada penjajahan. Faktanya mereka ini kan sudah sampai di negeri Kanaan. Jadi imam itu kan fungsinya berfungsi sebagai apa? Pemimpin utama. Karena kerajaannya adalah kerajaan keimaman, maka imam ini dia akan menentukan apa? Undang-undang dia tahu, hukum dia tahu. Nah, kemudian sosial dia tahu karena imam boleh di berbagai wilayah. Jadi peran sentral dari imam itu balik lagi setelah mereka pulang dari Babylon. Nah, ini menarik nih, Bu. Oke, berarti pada saat itu kedudukan nabi itu di mana, Bu? Oh, nabi kan dia merdeka. Jadi kan kalau yang pejabat organisatoris itu adalah raja. Karena raja punya keturunan. Betul. Jadi dia warisan kepada anak. Kalau keimaman dia ada struktur keimaman. Ada keimaman Lewi, ada keimaman besar di Harun. Nah, jadi ketika mereka pulang dari Babylon, maka peranannya ini yang menonjol sekali. Di selama periode Israel, nabi itu adalah orang yang dipanggil oleh dia free, dia bebas. Dia boleh di istana, dia boleh di keimaman. Dan bisa dari suku manapun. Dia bisa dari suku manapun atau dia orang awam. Artinya dia bukan dari kerajaan, bukan dari Lewi. Maka karena dia adalah juru bicara Tuhan, maka dia dari manapun boleh. Nah sehingga Malyaki, nah kelihatannya Malyaki ini dari segi namanya ini kelihatannya dekat-dekat dengan keimaman sih sebetulnya ya. Jadi paling tidak dengan keluarga yang sangat terpandang juga. Jadi tidak kelihatannya bukan dari orang sembarangan. Nah karena itulah nabi dengan imam harus berjalan bersama-sama. Ya, sebetulnya kan? Ini juga ada beda periode. Di periode sebelum ada raja, pemimpin utamanya adalah imam, karena kerajaannya kerajaan imam kan. Kemudian terakhirnya tuh Samuel. Kemudian tertolak sebagai raja, sebagai imam. Dia hakim, dia imam juga nabi. Kemudian jadi raja, ada kerajaan di Israel. Ya, betul. Nah pada saat zaman kerajaan inilah baru ada trias politika. Raja sebagai pimpinan, imam pimpinan agama, nabi sebagai pelihat. Ya, nabi juru bicara, betul. Jadi periodenya memang beda-beda. Nah, di Malyaki ada di dalam periode yang kedua, di mana ada raja, imam dan periode ketiga. Raja sudah periode ketiga. Oke, malah jadi ada periode ketiga, betul ya. Malah ada periode ketiga pasca Babylon. Betul, gitu. Ini beda-beda. Tapi kalau pertanyaannya Pastor Wigan tadi, saya kembali dulu ya. Ketika banyak orang berpikir bahwa Allah tidak fair dengan memilih Yakub over Esau, Bu. Bahkan mungkin sampai hari ini orang berpikir tidak fair. Di mana nggak fairnya dulu? Saya mau tahu dulu. Di mana letak nggak fairnya? Apakah karena kemudian apa yang banyak orang pikir, Pastor Wigan, ketika orang pikir bahwa Allah nggak fair? Hari ini dulu ya, hari ini. Di mana? Pasti kalau secara teks ini. Kenapa tiba-tiba aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jadi semacam dalam tanda petik
Oke. Kalau saya boleh pinjam katanya, kayak sudah ditakdirkan Ini Yakub masalahnya. pokoknya yang Iya. harus memperoleh ini. Aku Iya. memang udah nggak suka sama Esau gitu loh. Oke. Jadi, karena ada cara berpikir seperti itu, Iya. ada penentuan Allah. Udah ada ya. framingnya, Ada dari awal framingnya sudah berarti, di-framing ada ya. framing. Nah, Iya. Oke, kalau framingnya seperti itu, kemudian jawaban Bu Ger tadi apa tuh? Allah Apakah tidak ada framing pilih begitu? kasih. Allah tidak pilih kasih. Ya, betul. Nah, ketika tidak pilih kasih, Bu, nyata-nyata Yakub diangkat sebagai penerima berkat kesulungan. Ya. 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 Nah, ketika bicara tentang berkat kesulungan, mengerucutnya adalah pada 2/3 bagian kan? Ya, paling Berkat ya, kesulungan kan 2/3 bagian dari Ya, kekayaan dari- orang tua. ya, betul. Nah, sedangkan harusnya itu kan perginya ke anak sulung. Esau, tapi Ya. diambil sama Yakub. Ya. Benarkah terjadi seperti itu? Ya, jadi ini kan kita mesti melihat berkat ya. Jadi perjanjian. Namanya perjanjian berkat. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ini bicara keluarganya ya. Jadi ketika Ishak itu sudah tua, Ya. istrinya pasti sudah tua. Ya. Nah, banyak komplain dari nyonya Ishak ini kepada Esau sebetulnya. Jadi kalau kita lihat di dalam narasinya kan sudah banyak, waduh dia bergaul dengan perempuan-perempuan asing. Nah, karakternya kelihatannya kurang. Jadi kelihatannya si Ibu Ribka ini sudah ngerti ya bahwa karakter anaknya ini memang agak kurang baik. Problem lah ya. Nah, problem itu sebabnya sebagai orang tua kelihatannya ibunya ini perlu mempersiapkan generasi untuk perjanjian itu. Sementara suaminya kan sudah tua. Maka ini kan sebetulnya atas usulan ibunya kan, ambil makanan, ayahmu saya udah dengar bahwa ayahnya itu akan memberikan warisan kan kurang lebih demikian. Nah, tetapi dengan walaupun sebetulnya tidak ditoleransi juga, mamanya ini mengatur siasat demikian, tapi sebagai seorang ibu kelihatannya dia sudah tahu bahwa anak sulung ini kurang bertanggung jawab. Nah, buktinya yaitu hanya dengan makanan aja dia sudah sangat ceroboh sekali. Jadi apa yang menyebabkan beralihnya tadi perjanjian itu? Nah, jelas karakternya Esau, tindak tanduknya itu yang sebetulnya mempengaruhi besar kepada masa depan dia, keturunannya dengan warisan-warisan yang Tapi dia. kalau saya lihat, Bu, saya punya pandangan beda dikit. Oke. Kalau saya ngelihatnya ya, Allah nggak pernah salah berkat. Ya. Yang didapat pada akhirnya, yang didapat oleh oleh Yakub, bukan soal kekayaan. Oke. Karena pada saat dia kembali dari Laban dengan kekayaan yang besar, kekayaannya itu juga diserahin juga Ya, kepada betul. kakaknya Esau, ya kan. Kemudian di dalam Kejadian 28, di situ jelas bahwa ketika Yakub mimpi bertemu dengan Allah di Betel, janji Allah adalah bahwa melalui Yakub akan diberkati dia menjadi bapak dari bangsa. Ya. Jadi ngelanjutin berkat kepada Abraham. Kan? Nah, kemudian Allah akan menyertai Yakub sehingga dia akan kembali ke negeri itu dan menjadi pemilik di negeri itu. Kan ini jadi janji Abraham kan. Jadi yang dijanjikan bukan soal kekayaan. Ya. Tapi sebagai pemimpin. Nah, kalau sebagai pemimpin Allah juga nggak salah pilih karena Yakub tadi jelas dia orang yang tertib. Ya. Biasa di bawah aturan, beda sama Esau kan. Kan di situ jadi nggak ada kekeliruan ya. Iya, pasti Tuhan tidak keliru memberikan berkatnya. Tapi begini, kita juga perlu tahu bahwa Esau pun dapat warisan juga. Jadi sebagai anak dia tetap dapat warisan. Nah, tadi dikatakan padang dia punya tanah-tanah dia punya dan seterusnya. Jadi sebagai ayah sebetulnya Ishak juga tetap menyediakan sesuatu kepada anak ini. Ini kepada Esau. Nah, tetapi bagaimana mengelolanya itu juga penting, mengelola berkat. Nah, sekarang kepada apa sih keuntungannya Yakub selain tadi itu peneguhan perjanjian. Jadi ketika dia sudah menjadi ahli waris dari janji itu, kita mesti melihat itu tidak hanya berlaku satu periode. Karena keturunanmu. Nah, jadi masalah keturunan janji ini kan ahli waris keturunan. Nah, itu juga perlu kita lihat dan itu sampai kepada perjanjian baru juga, gitu ya. Nah, jadi ahli waris janji, ahli waris daripada
harta kekayaan, materi. Nah, ini yang kelihatannya diperlihatkan oleh Alkitab. Jadi malam ini kita bicara tentang keadilan Tuhan. Ya. Sampai hari ini terbukti bahwa ternyata Tuhan tidak pernah tidak adil, kan begitu ya, kita ngomong dengan panjang lebar ini. Nah, Bu, kita udah di pertengahan nih, Bu. Tentunya nanti ada yang paling hot yang harus kita bahas. Tapi sebelum membahas ke Maleakhi 3, ngomong-ngomong tentang imam tadi. Nah, sekarang gini, Bu. Saya punya satu pertanyaan terakhir tentang imam. Saya mau tahu pandangan Ibu. Apakah pemimpin umat dalam perjanjian baru, katakan seorang presbiter, seorang penatua, seorang diaken, ya. Kalau penatua itu sebenarnya jajarannya dengan sekarang ya pendeta lah ya. Itu apakah dapat dikategorikan sebagai imam? Karena juga ada konsep bahwa keimamatan itu sudah berbeda nih antara PL dengan PB. Maka sekarang semua orang percaya adalah imam. Nah, ini kalau Ibu melihat itu gimana? Kalau dalam PL kan jelas ya. Ini ada kelompok imam. Tapi dalam PB ada yang berpandangan bahwa semuanya itu sudah imam gitu. Sebab imam kita yang sesungguhnya hanya satu, Yesus Kristus. Nah, Ibu melihat ini tuh gimana, Bu? Ya, jadi kalau kita lihat memang struktur keimaman bagi orang Israel tetap dipertahankan ya. Jadi walaupun lepas daripada perjanjian lama. Jadi bagi orang Yahudi penganut agama dia tetap akan jaga itu ya sebagai bukan hanya sebagai tradisi, tetapi identitas mereka sebagai umat Allah. Nah, sekarang kita berbicara gereja. Nah, setelah kematian Kristus, semua sistem korban-korban termasuk tradisi-tradisi yang menyangkut hukum keagamaan, hukum sipil dengan hukum seremonial itu digenapi di dalam diri Yesus. Betul. Jadi ketika Yesus naik di atas salib, itu jelas dia sebagai korban. Jadi memenuhi seluruh tuntutan daripada korban-korban perjanjian lama. Nah, itu sebabnya kalau di dalam Ibrani dikatakan kan imam besar agung. Nah, jadi Yesus memiliki tradisi keimaman yang berbeda dengan Lewi, karena dia bukan orang Lewi tetapi tradisinya itu adalah dari Melkisedek gitu ya. Jadi Yesus datang, akhirnya seluruh keimaman itu sudah disempurnakan di dalam Kristus. Maka panggilan Israel menurut Keluaran 19, kamu bagiku umat kesayang harta, itu oleh Petrus itu jelas-jelas dikutip di dalam suratnya Petrus, tetapi merujuk kepada siapa? Orang percaya. Nah, itulah landasan. Nah, imam itu kan sebetulnya tugasnya kan membawa korban, mempersembahkan korban kan. Nah, sekarang korban itu semua sudah di dalam nama Yesus. Itu sebabnya kita tidak memerlukan imam seperti Imam Lewi sebagai perantara doa kita. Semua doa, semua persembahan di dalam nama Yesus. Nah, jadi itu barangkali bedanya kita dengan perjanjian lama. Makanya dikatakan betul yang imamat rajani itu adalah orang percaya, warga gereja lah ya, warga gereja yang serius, yang benar gitu ya. Nah, karena apa? Imamnya sudah kepada Kristus, maka kita semua doa di dalam nama. Jadi fungsi daripada keimaman kan perantara kepada Bapa. Nah, sekarang perantara itu sudah di dalam diri Yesus. Ketika Yesus naik di atas salib, tabir yang menutupi ruang suci dengan maha suci itu kan terkoyak. Artinya sudah menjadi satu. Nah, satu itu secara simbolik di dalam tindakan alam itu ya, itu menggambarkan bahwa kita berdoa, kita menyampaikan korban kepada Bapa sudah di dalam namanya. Dia juru syafaat kita, dia mediator kita, dia imam kita. Makanya kita tidak harus mengikuti tradisi Imam Lewi. Kalau enggak kita juga sekarang itu beribadah harus minta tolong dengan Imam Lewi. Nah, itu sudah tidak. Tapi kita semua persembahan di dalam nama Yesus. Oke, baik. Oke, Bu, to the point aja nih, Bu. Puluhan. Nah, jadi tadi saya sempat sampaikan ya, kalau kita lihat di dalam narasi Maleakhi pasal 3, ini kan para imam itu memberikan persembahan yang tidak layak sebetulnya. Karena ada persembahan yang cacat, ada persembahan yang tidak rapi begitu, yang melanggar tradisi keimaman.
Nah, ketika mengatakan persepuluhan ini sebetulnya adalah persembahan yang kecil. Artinya persembahan yang tidak terlalu populer di dalam tradisi peribadatan umat Israel. Korban bakaran, korban api-apian, korban keselamatan, kan korban yang besar-besar. Jadi korban persepuluhan ini di dalam tradisi mereka ini kan dari mana? Karena negara agraris berarti dari pertanian dengan dari peternakan ya. Nah ini kan bagian kecil dibandingkan yang lain. Dan korban persepuluhan dulu ketika sebelum mereka terbuang, mereka boleh pergi mereka boleh nikmati bersama. Tidak semuanya harus diserahkan kepada imam kan. Mereka boleh makan bersama. Kalau ada orang yang bersama dengan mereka dari berbagai daerah, itu boleh dimakan bersama. Nah apa yang dikritik oleh ini aja tidak jujur persembahan yang kecil ini. Apalagi yang besar, makanya dikatakan kalau kamu bawa semua persembahan itu untuk apa? Perbendaharaan, artinya semua sistem pelayanan di dalam bait suci. Nah supaya ada persediaan ini kan untuk rumah Tuhan ya. Itu sebabnya dikatakan ujilah aku, maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu berkelimpahan. Jadi artinya gini, persembahan yang kecil ini aja kamu tidak setia, kalau ini kamu setia kan pasti kamu hidup akan berkelimpahan. Nah apalagi dengan persembahan yang besar. Jadi di ayat 8 termasuk di pasal 2 dikatakan ini bangsanya disebut bangsa penipu. Ini kata-kata ini memang agak kurang, ini agak keras ya. Nah bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Nah tapi dengan cara bagaimana? Kami dikatakan menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan. Ini persembahan kecil. Tapi di pasal 1 memang Maliaki sudah mengkritik penipu. Jadi para imam itu nipu. Jadi kelihatannya struktur pelayanan di keimaman itu berjalan sangat tidak baik. Jadi struktur pelayanan di bait suci ini sangat korup gitu. Sehingga dikritik dengan hal yang sangat kecil. Maksudnya dia harus kritik dengan persembahan besar dong. Misalnya persembahan keselamatan, persembahan ini, persembahan yang membawa korban yang besar, yang dimana imam dapat bagian besar juga. Tapi yang kecil aja mereka tidak setia. Nah maka ini yang dikritik ya, tapi gereja selalu mempersoalkan dengan persembahan yang kecil ini. Boleh tanya Bu? Ya. Kalau dilihat dari strukturnya ya, dimulai dari pasal yang pertama, dilanjut kedua, yang banyak dikritik sebetulnya para imam. Ya, para imam. Betul. Nah apakah di 3 ini ketika bicara tentang persepuluhan tetap kritiknya diarahkan kepada imam? Jadi tata kelola imam yang yang salah di dalam Jadi kritiknya bukan terhadap orang-orang Israel yang membawa persembahan persepuluhan itu, tetapi imam yang mengelolanya. Jadi kritikannya jadi paling besar itu adalah kepada para imam. Jadi persembahan yang cacat, persembahan yang tidak tahir begitu. Nah ingat tadi ketika para imam ini bermasalah, dampaknya itu adalah kepada masyarakat ke umum. Jadi ketika pemimpin bermasalah, karena sistemnya kan adalah kepada pemimpin. Jadi kalau pemimpinnya salah banyak, ke bawah salah habis. Dampaknya adalah kepada masyarakat. Jadi ketika mereka salah untuk mengelola, karena berulang-ulang para imam itu diidentifikasi sebagai penipu. Jadi masalahnya adalah pada orang-orang yang mengelola ini sebetulnya. Jadi kejadian lagi seperti di zaman Imam Eli dulu. Iya betul. Iya kan persis kejadian yang sama ya. Jadi yang dikritik di sini adalah imamnya. Paling banyak adalah imam. Seharusnya imam ini membimbing jemaat sehingga membangun rumah doa. Betul. Tapi menjadi sarang penyamun. Kan balik lagi. Betul. Teguran yang sama lagi. Yesus melakukan teguran itu. Sarang penyamun. Nah, yang ditegur itu imam loh. Benar. Tapi ini sesuatu yang baru Bu, buat saya sore ini ya. Karena selama ini ketika bicara tentang persembahan persepuluhan yang ditegur itu kan jemaat. Iya, jadi kan tadi kan ekonominya bermasalah, gagal panen, sehingga jemaat ini supply persembahannya, maaf ya, supply nggak kurang enak ya, persembahannya ke bait suci itu kurang.
Iya. Karena kegagalan di dalam komunitas sosial. Iya. Nah, tapi kan sekarang kita ubah kacamata kita. Jadi Tuhan mengkritik para imam ini dengan persembahan yang kecil-kecil. Iya, kan? iya. Jadi supaya mereka disadarkan ini aja kamu udah Dengan bisa yang kecil kelola. aja ngaco, Iya, kan betul. begitu ya Bu. Nah, Betul, jadi betul. kira-kira yang terjadi itu persembahan dibawa kepada jemaat, kepada imam, kepada rumah Ya. Tuhan, tapi kemudian dikelola dengan cara yang ajaib sama Ya. imam-imam, Ya. sehingga Allah menegur imam-imam itu. Tapi Ya. memang dampak kesalahannya ini kemudian kepada semua Kepada bangsa. kepada semua karena sistem pemerintahannya kan adalah pada ini orang paling penting ini adalah Oke. imam. Ya, bukan raja. Jadi kalau begitu nih, Ya. kalau pengajaran ini kemudian diterapkan hanya kepada jemaatnya, Iya. itu menjadi pengajaran yang timpang ya, nggak Iya, ya lengkap tidak gitu. seimbang. Nggak lengkap, nggak Jadi imbang. ketika jemaat memberikan persepuluhan, ini bagaimana nih para imam ini mengelolanya? mengelolanya. Ya jangan sampai Tuhan mengatakan ini penipu begitu. Ini kan keras sekali nih para imam disampaikan Iya, sebagai iya. penipu gitu. Jadi kritiknya ini memang keras sekali. Ya, oke, Iya. Bu. Ini kita mau mendarat ke pertanyaan yang lebih menghujam lagi nih, Bu. Tapi saya mau disclaimer dulu nih, Bang. Oke. Ya, ya. Kita boleh beda pandangan. Iya. Ya. Oke. Ini nih disclaimernya. Iya. Oke. Secara personal nih, Bu, pandangan teologis Ibu, apakah perpuluhan masih berlaku sampai sekarang? Ini kan yang menjadi gunjang-ganjing perdebatan banyak pihak. Ya, jadi gini, kita mesti memilah tradisi gereja dengan konsep teologis. Ya. Yes. Jadi kalau kita lihat begini, memang ada, kita harus jujur mengakui seluruh persembahan. Jadi ada, kalau kita lihat dari Taurat ya, hukum moral itu tidak akan pernah berubah karena prinsip moralitas itu ada pada Allah. Tapi kalau kita lihat dari tradisi Israel di sini aja ada pembaharuan di dalam seremoni, Iya. di dalam peribadatan. Iya. Nah misalnya sistem korban, apalagi mereka ketika di Babylon kan tidak memberikan korban. Nah, karena di situasi-situasi yang khusus. Nah Amos mengkritik begini. Ketika kamu di padang gurun, apa kamu dituntut Tuhan untuk memberikan korban ini, korban ini, korban enggak? Iya. Tapi mereka justru kepada kewan, dewa Molok, nah justru terbalik begitu. Nah jadi kita lihat bahwa Allah itu sangat manusiawi. Kenapa manusia? Sangat humanis lah ya. Iya. Karena dia meminta persembahan itu sesuai dengan konteks yang dialami oleh umat Allah. Jadi Allah itu sangat toleran, nggak mau masuk kalau begini mati begitu, kan tidak. Jadi ada yang lain juga kita lihat ada perubahan sosial dan politik. Yang turbulensinya itu sangat kencang sekali. Mesir, tanah perjanjian, Babylon, kembali lagi ke tanah perjanjian. Jadi ada situasi-situasi yang mereka hadapi. Maka ada hal-hal yang diperbaiki atau direinterpretasi di dalam tradisi keagamaan. Nah kemudian yang paling merubah kencang sekali itu adalah hukum sipil. Nah hukum sipil mengatur manusia dengan manusia di dalam komunitas. Tanah berubah, lokasi berubah, makanan berubah, teknologi berubah, maka pakaian, makanan itu berubah dari waktu ke waktu. Sehingga jelas sekali Paulus mengatakan apa yang dulu di dalam tradisi keagamaan itu bayang-bayang itu semua digenapi di dalam diri Kristus sendiri, gitu ya. Jadi artinya bahwa Yesus menggenapi seluruh tuntutan hukum keagamaan dan juga hukum sipil itu dikenakan kepada Yesus dan Yesus mengerjakannya dengan sempurna. Nah sekarang kita gereja, nah gereja kita mesti membedakan gereja ini sebagai organisasi atau organisme ilahi. Jadi organisme ilahi individu-individu ya. Jadi bait Roh Kudus dan kita dipanggil menjadi anak-anak Allah. Nah tetapi sebagai organisasi, organisasi memiliki peraturan, kebijakan dan hal-hal yang lain. Disinilah letaknya, misalnya liturgi bisa jadi berbeda, gitu ya, tata cara berbeda. Kewajiban-kewajiban organisasi itu bisa menjadi berbeda. Walaupun semua mengatakan landasannya pasti kitab suci, gitu ya. Nah, disinilah kita secara etis
itu mesti mempertimbangkan ini boleh apa enggak. Kalau boleh kenapa? Kalau enggak itu kenapa? Gitu ya. Demikian juga dengan persepuluhan. Gitu ya. So, kalau kita katakan apakah persepuluhan melanggar teologi? Tidak juga. Karena ini kan motifnya mempersembahkan hasil dari apa yang dikerjakan kepada siapa? Kepada Tuhan. Kan motifnya kan itu. Tapi kalau ada motif yang lain, nah ini yang menjadi berbahaya. Jadi kalau kita lihat secara organisatoris, nah ini yang banyak sekali pandangan-pandangan, perbedaan-perbedaan, begitu ya. Kalau Pastor Wigan sendiri mikirnya gimana? Ini jawaban Ibu Gek aman sekali. Lengkap tuh. Aman sekali. Aman sekali. Gitu ya. Iya. Beberapa waktu yang lalu Pastor Wigan, ingat nggak waktu kita ngomong sama Rabi Yakob? Iya. Itu kan banyak dikutip sama banyak orang. Iya. Sehingga seolah-olah kami ini nunjukin, kami pada saat acara itu seolah-olah kami menunjukkan bahwa persepuluhan itu bukanlah sesuatu yang perlu dilakukan lagi. Ya. Apakah itu tujuan kita waktu itu ngomong, Pastor Wigan? Sekalian aja kita ngomong sini. Oke. Gini Bu, ini kalau pandangan saya. Ini kalau sekilas dari yang saya sampaikan ke yang apa saya tangkap dari penjelasan Ibu yang sangat aman tadi. Yang sangat. Intinya peraturan organisasi bisa saja untuk membuat peraturan persepuluhan dan itu tidak salah. Dan sebagai part of that organization, ya kalau mau bergabung dengan organisasi itu ya harus patuh dengan peraturan organisasi. Tetapi bukannya berarti kemudian persepuluhannya didasari dengan ayat ini kemudian jadi ancaman juga. Kalau enggak belalang pelahap apa gitu ya. Oh iya. Ya kan ya. Nah, jadi ada buntutnya hukum itu ya. Nah, oke. Itu sekilas. Nah, sebenarnya pandangan saya dengan Ibu mirip lah ya. Tapi saya mungkin lebih ngomong belak-belakan ya. Kalau saya melihat gini, persepuluhan sebagai hukum wajib ya, menurut saya sudah tidak. Dalam perjanjian baru memang tidak ada catatan tentang jemaat mula-mula memberikan persepuluhan atau apapun itu. Tetapi apakah praktek persepuluhan itu menyalahi firman? Jelas tidak. Jadi artinya gini, simpelnya gini, saya melihat persepuluhan atau persembahan persepuluhan itu bukan lagi sebagai hukum. Tetapi kalau ada orang yang memberikan itu sebagai disiplin rohani, saya pinjam kata-kata ini ya. Saya pinjam kata-kata ini. Kalau dia memberikan itu sebagai disiplin rohani, ya, itu oke. Itu oke sebagai disiplin rohani, ya. Sebab memang kalau kita mengutip yang tadi, yang kecil-kecil aja lu nggak jujur, itu kan gitu ya. Betul. Nah, ya sekarang jangan ngomong segenap hidup deh, 10% aja ribut-ribut gitu ya. Nah, jadi kalau itu dipraktekkan sebagai disiplin rohani dengan motif jelas mengasihi Tuhan ya, bukan mau dagang sama Tuhan. Kalau spirit pedagang kan bahaya nih Bu nanti ya. Ini ya Tuhan ya, persepuluhan ya, tapi jangan lupa loh Tuhan, ini bunganya 30 Tuhan. Bunganya 30 60 kali lipat nih Tuhan. Iya nah jadi saya lebih melihat ke aspek itu ya. Jadi saya tidak akan kalau saya secara pribadi saya tidak akan bilang ini masih berlaku, ini sudah tidak berlaku, enggak, tapi lebih kepada gini, ini bukan lagi sebagai hukum, pokoknya siapa yang tidak memberikan persepuluhan dosa misalnya gitu ya, enggak. Tetapi ini bisa dilakukan ya dalam rangka yang saya bilang tadi, ini disiplin rohani, belajar sikap hati yang benar untuk memberi ya, sebab memberi itu sangat biblical gitu ya. Itu tuh sangat-sangat alkitabiah sekali. Nah, kalau kita tidak punya disiplin rohani dalam segala hal ya. Betul. Menurut saya disiplin rohani itu bukan hanya soal memberi doang, tapi kita perlu disiplin rohani dalam segala hal. Nah, salah satunya persepuluhan bisa saja menjadi disiplin rohani untuk dalam hal memberi tadi. Nah, itu bisa gitu Bang. Kalau pandangan aku gitu Bang. Oke. Kalau saya ngelihatnya begini. Kalau kita bicara tentang hukum ya. Hukum itu selalu bicara tentang bisa, boleh, asalkan. Bersyarat berarti. Ada syarat, selalu akan ada syarat.
Ya, bisa, boleh, asalkan. Nah, kalau mau dibilang bahwa hukum ini tetap berlaku, bisa. Persepuluhan dianggap sebagai sesuatu yang berlaku, tetap bisa. Asalkan jangan dipakai sebagai suatu cara untuk memeras, menakut-nakuti. Itu jangan. Bisa dilakukan, bisa. Seperti tadi Pastor Wigan ngomong, apabila ini tujuannya adalah sebagai suatu disiplin. Bisa dilakukan apabila ini kemudian dibawa ke dalam pengertian bahwa persembahan itu bukan soal uang, tapi hidup. Nah, bisa gitu. Jadi selalu bicara tentang bisa, boleh, asalkan, tidak boleh, asalkan. Selalu bicaranya begitu. Nah, kalau kita ngomong dari sisi sebelah sini, dari seperti apa yang saya ngomong, sebetulnya dituntut dari orang percaya adalah kearifan kan. Orang percaya kan udah bukan lagi anak kecil, kan suatu kearifan yang dituntut kan. Maka silakan laksanakan dengan kearifan sehingga membawa sukacita dalam hidup kan begitu. Sukacita ya. Sukacita dong. Bukan beban, bukan paksaan ya. Jangan sampai tangan kiri kita lihat-lihat yang kanan. Iya. Gitu. Itu bisa jadi bahaya ya. Iya dong. Gitu. Wah, seru nih Bu. Oke, terakhir nih Bu tentang kitab Maleakhi. Dan kita sudah di penghujung juga Bu. Saya mau bertanya komentar Ibu tentang ayat penutup dari kitab Maleakhi. Saya selalu melihat ayat ini secara luar biasa sekali. Sebab memang mungkin pendekatan saya pendekatan praktis ya. Tapi sekarang saya mau tanya Ibu nih dari pendekatan Ibu. Menurut saya tuh suka bilang gini, perjanjian lama ditutup dengan ini, ya, aku akan mengutus Nabi Elia yang membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. PL ditutup dengan ini, PB dibuka dengan ini juga. Lukas 1 ayat 16-17. Betul. Gimana Ibu melihat? Jadi makanya kita melihat Alkitab kita ini kan ada perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian lama bukan berarti usang. Perjanjian baru bukan berarti sesuatu yang dimulai tanpa ada dasar. Nah, jadi karena itu kita melihat apa? Ini ada kesinambungan. Kesinambungan di dalam apa? Di dalam perjanjian. Ya, jadi kalau kita lihat di pasal 3 ayat 17 ini baik sekali nih. Nah, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan di masa yang akan datang kan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya dan melayani dia. Jadi kalau kita lihat ini sebetulnya harus balik kepada Keluaran pasal yang ke-19. Keluaran 19 kan dikatakan bahwa Israel menjadi milik yang ditatang, yang dibawa, dilepaskan dari Mesir, dan mereka menjadi umat kesayangannya Tuhan sendiri. Nah, tetapi ayat yang terakhir kalau kita ini di pasal 3 ya, kalau disampaikan. Nah, tapi kalau kita lihat kembali di pasal yang keempat ini paling bagian daripada akhir. Ini kenapa? Jadi kalau kita lihat di perjanjian lama kan habis sampai kepada Maleakhi sendiri. Kenabian akan muncul kembali di zamannya siapa? Yohanes Pembaptis. Nah, jadi selain Elia spirit kenabiannya. Jadi nabi yang utama itu sebetulnya di Israel kalau boleh kita katakan adalah Nabi Elia. Nah, ini sekarang masuk kepada Yohanes. Nah, Yohanes Pembaptis ketika dia dikandung oleh ibunya, maka roh ini jelas sekali dikatakan di dalam Injil Lukas. Jadi artinya kesinambungan dari kitab Maleakhi sebetulnya sudah dirujuk kepada hadirnya tokoh ini. Tokoh yang pertama ini adalah kepada Yohanes Pembaptis, dan setelah itu ada pembaruan besar. Nah, ketika Yohanes Pembaptis dikandung oleh ibunya, Ibu Maria kunjungi Elizabeth, betul ya? Nah, ketika Ibu Elizabeth ini dapat kunjungan, oh siapakah aku? Nah, ternyata kehamilan dari Ibu Elizabeth yang mengandung kala itu Yohanes itu tidak lama, 6 bulan kemudian dengan siapa? Dengan kehamilan untuk Yesus. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada tokoh besar
spiritnya Elia tentu saja nih, tentu roh Allah ya. Nah itu akan ada pada yang meneruskan kenabian awal itu pada Yohanes Pembaptis, nah kemudian kepada Kristus. Jadi sebetulnya kalau kita berakhir di dalam pasal yang bagian akhir ini, sebetulnya sudah jelas sekali rujukannya nyambung ke dalam kitab Perjanjian Baru di dalam tokoh ya. Jadi bukan hanya genealogi, tetapi tokoh yang disebutkan ini betul-betul ada pada Perjanjian Baru. Sehingga kalau dikatakan gimana ini nyambungnya antara PL dengan PB, jadi posisi kitab Maliaki ini memang betul-betul menjadi akhir dan pembuka untuk Perjanjian Baru. Oke, baik. Thank you Ibu Gernaida Sama-sama. untuk pembicaraan yang seru. Thank you juga sudah menemani kita menghabiskan kitab-kitab Perjanjian Lama ini ya, yang sangat banyak. Sekali lagi kita sangat diberkati tentunya. Mungkin Ibu ada satu closing statement singkat buat teman-teman yang menyaksikan. Jadi ibadah kita kepada Tuhan itu harus berjalan seiring dengan tindakan dan perbuatan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kita sebagai umat daripada Allah sendiri ya, yang tidak lagi memerlukan perantara-perantara seperti imam-imam Lewi kala itu, maka mestinya kinerja kita mestinya jauh lebih baik daripada zaman Nabi Maliaki ini. Gimana Bang? Di zaman Maliaki ini umat Israel lagi ngadepin banyak masalah. Ketika masalah terjadi, hal pertama yang terungkap adalah mereka menunjuk Allah sebagai seolah-olah tidak adil. Hari ini kita lagi banyak hadapi banyak masalah juga. Kiranya apa yang kita bicarakan ini tadi, apalagi kita udah buktiin bahwa Allah itu adil kok, menjadi pelajaran buat kita. Sehingga sekalipun hidup kita hari ini susah, jangan kita menunjuk bahwa Allah tidak adil. Oke, kalau dari saya stop debat tentang persepuluhan ya, soal ini apakah masih berlaku atau tidak, sebab isunya memang bukan lagi di situ. Tadi ada sebuah masukan dari Ibu Gernaida yang luar biasa. Kalau itu memang satu peraturan organisasi, ya tidak ada salahnya untuk dilaksanakan. Dan dari saya tadi juga menyatakan ini bukan soal hukum. Kalau saudara melakukan hal tersebut sebagai disiplin rohani karena kecintaan saudara kepada Tuhan, just do it. Oke, Bu Ger, thank you so much untuk pembelajaran pada kesempatan ini. Baik, saudaraku, demikianlah ngobras kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa di We Talk yang akan datang, hanya di We Talk No I But We Let's Talk Together. God bless you.